Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah hari ini ya. Jadi ini sebelum mulai kuliah, selalu ya saya ingatkan kalian untuk yang pertama kalian harus punya buku catatan sama alat tulis di depan laptop, enggak di depan HP. Kemudian eh, buku itu paling penting ya, buku catatan. Jangan sampai kuliah nggak pegang buku catatan. Lalu print out modul. Modul itu bisa kalian download dari setiap pertemuan ya, setiap meeting itu ada bagian-bagiannya, pertemuan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nanti kalian print aja semua biar mempermudah kalian belajar. Kemudian tabel-tabel saya selalu ingatkan untuk selalu dipegang, di print. Jadi di meja kalian itu ada laptop, ada buku, catatan, ada pena, kemudian ada kertas tabel, ada modul. Itu yang perlu kalian siapkan. Kalau misalnya kalian nggak siap itu, berarti kalian nggak akan bisa nangkep pelajaran ini. Saya mohon kerjasamanya ya untuk benar-benar konsentrasi untuk belajar statistik ini karena kita agak sulit karena tidak bertatap langsung ini. Oke, kita mulai ya. Ini sebenarnya harusnya saya jelaskan di awal tentang rencana kuliah statistik bidang sosek. Jadi sebenarnya pokok bahasannya itu banyak sekali ya, ada 13 bagian atau part. Nah, berhubung saya sampai mid ngajarnya, jadi untuk bab 1 sampai mungkin sekitar bab 6, saya ngajarnya agak tidak sesuai dengan urutan, tapi nggak masalah ya. Ini saya bikin berusaha membuat segampang mungkin agar kalian bisa mudah pahamin. Yang pertama kan kita ada bab 1 sampai 4 nih, saya bagi. Nah, kemarin kita udah buat yang ini dasarnya sama pengenalan. Nah, untuk yang pertemuan ini, saya mau jelasin ke bagian 4 dulu. Karena kita di sini sudah masuk ke statistik parametrik. Di sini parametrik. Jadi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih bedanya statistik parametrik dan non-parametrik di sini. Oke. Ini materi yang saya jelaskan hari ini adalah minggu lalu kita belum sempat ketemu kan, karena saya juga belum siap bahannya. Sebenarnya bahannya udah ada, tapi gimana caranya menjelaskan sama kalian biar kalian tuh ngerti, dan saya harus bagi-bagi menjadi beberapa bagian, baik di Excel, di PowerPoint, ataupun di nanti kita lihat tabel-tabelnya, nanti ada beberapa picture. Jadi itu yang buat saya sulit sebenarnya. Kalau tatap langsung mungkin nggak terlalu sulit ya, karena pertemuan ini virtual, jadi cukup menyulitkan. Nah, di sini saya jelasin dulu nih tentang sebenarnya ini masuk rangkuman ya dari bab 4. Kalian bisa baca sendiri bab 4, di situ ada keterangannya. Tapi saya rangkum, nanti dijelaskan keterangannya di bagian bawah, ini ada semua. Jadi saya hari ini mau menjelaskan tentang statistik parametrik dan non-parametrik. Jadi uji statistik di sini saya sudah kasih keterangan dibagi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Nah, untuk parametrik sendiri itu ada kasus 1 sampel, ada kasus 2 sampel. Non-parametrik punya 5 bagian. Jadi ada kasus 1 sampel, kasus 2 sampel terikat, kasus 2 sampel bebas, kasus lebih dari 2 sampel terikat, kasus lebih dari 2 sampel bebas. Hal-hal yang kalian harus ketahui itu apa? Yang pertama adalah sampel. Kalian tahu kan sampel itu adalah contoh yang kalian ambil dari penelitian. Jadi kalau kalian wawancara petani, berarti sampelnya itu adalah petani, N-nya itu adalah petani. Data-data yang dipakai adalah biasanya disimbolkan dengan X, itu adalah data-data petaninya. Kemudian ini uji-uji yang akan kita pelajarin sampai terakhir, sampai nanti Bu Yunita ngajar. Masih ada lagi tambahan ujinya selain yang di sini.
Nanti kalian baca sendiri di terakhir-terakhir nanti ada. Nah, jadi banyak sekali ya, makanya saya tekankan sama kalian, ini ada berapa macam, puluhan mungkin ya. Jadi saya tekankan kalian untuk selalu pegang tabel, pegang buku catatan dan pena. PowerPoint tidak usah di print ya, yang penting itu yang Microsoft Word diktatnya itu. Nah, ini sekarang, ini seperti yang saya bilang tadi, kita mengambil sampel misalnya bertanya pada petani, kemudian setelah itu kita mendapatkan apa? Data. Nah, di sini saya mau jelasin kapan sih kita mau pakai statistik parametrik, kapan mau pakai statistik non-parametrik. Nah, jadi kalau misalnya kita udah dapat data ini, sampel data, kita lihat datanya itu tersebar normal. Ini macam-macam data ya. Setelah diambil, tersebar normal, mendekati sebaran normal, atau tidak tersebar normal, atau tidak diketahui distribusinya. Nah, kalau dia tersebar normal, data itu kita lakukan uji parametrik. Nah, kalau mendekati sebaran normal, kita uji dengan parametrik. Tapi kalau tidak tersebar normal, kita uji pakai non-parametrik. Nah, kalau tidak diketahui sebarannya, maka kita lakukan uji kenormalan. Uji kenormalan ini biasanya disebut uji normalitas. Normalitas ya. Nah, nanti dari uji normalitas ini keluarlah kesimpulan apakah data tersebar normal atau tidak tersebar normal. Nah, kalau data tersebar normal, kita bisa pakai parametrik. Kalau tidak tersebar normal, kita pakai ujinya non-parametrik. Apa-apa saja Bu ujinya, parametrik dan parametrik. Kita balik lagi ke sini. Lihat. Kalau pakai uji parametrik, lihat sampelnya nanti. Apakah ada satu sampel ataukah ada dua sampel. Nah, kalau satu sampel bisa pakai uji nilai tengah, uji proporsi, ragam, simpangan baku. Nah, sedangkan untuk yang dua sampel itu macam-macam ini analisisnya. Begitupun di non-parametrik. Nanti kita harus bisa mengetahui apa itu sampel yang biasa, sampel terikat, apa itu sampel bebas. Nah, di sini. Oke, lanjut ya. Oke, nah ini tadi ringkasannya perbandingan penggunaan statistik non-parametrik sudah saya ringkas tadi dengan diagram singkat ini ya. Kalian bisa pahamin dengan baca ulang. Oke, sekarang masalah data nih. Apa itu syarat statistik non-parametrik? Ada syaratnya lagi, yaitu datanya merupakan data nominal, data merupakan data ordinal, data merupakan data interval atau rasio, tapi sebaran populasinya tidak diketahui. Oke, nanti masalah data nominal, ordinal, rasio itu ada ringkasannya. Oh, tadi belum saya buat ya. Oh ya. Oke, kita buat aja. Ini sekalian langsung saya jelaskan. Sekarang ini data skala nominal. Jadi, ya. Oke. Saya siapin 4 space. Oke, di sini untuk data yang nominal. Ini data nominal dulu ya. Jadi ini contoh data nominal itu hanya identifikasi. Identifikasi saja. Jadi kalaupun ada urutan, ada angka misalnya nilai kemarin sudah ada yang bahas ya, pria wanita kita simbolkan dengan wanita, kita simbolkan dengan pria 1, angka 1 dan 0. Kalau kita mau ngitung apa-apa dalam matematis kan nggak mungkin kita hitung pria wanita ini masuk ke dalam Excel ya, kan nggak bisa dihitung. Nah, jadi makanya dalam statistik itu disimbolkan biasanya, identifikasi namanya, identifikasi data. Jadi data-data yang kualitatif atau bukan angka itu nanti
transformasi atau dirubah ke dalam bentuk angka, kayak pria jadi 1, wanita jadi 0. Nah, tapi tidak, ingat, angka ini hanya sekedar identifikasi untuk membedakan aja data satu dan data yang lainnya. Tapi angkanya itu tidak bermakna lain. Misalnya, makna lain apa maksud saya? Maksud saya poin. Jadi misalnya ini 1 dengan 0, biasanya 1 lebih tinggi dari 0, tidak seperti itu. Jadi ini hanya data sekedar identifikasi saja. Lalu bisa juga contoh lainnya adalah nomor punggung pada pemain sepak bola. Misalnya ada 23, 25. Nah, belum tentu pemain nomor 23 lebih hebat dari 25. Nah, ini namanya hanya identifikasi saja. Jadi ini nominal. Oke. Sekarang masuk ke pengukuran ordinal ya. Jadi kalau ordinal itu ada perankingan, tapi tidak bisa diukur. Jadi ada misalnya perankingan ini, contohnya misalnya di sini ada bunga, mawar, melati, anggrek. Saya kasih 3 saja lah. Nah, kita bisa bilang mawar lebih wangi dari melati, melati lebih wangi dari anggrek. Nah, tapi untuk besaran seberapa besar wanginya itu tidak diketahui, itu data ordinal. Tapi bisa diurutkan misalnya dengan 1, mawar yang lebih wangi misalnya angkanya 1, melati yang kedua, anggrek yang ketiga. Yang paling wangi adalah yang paling kecil angkanya. Nah, itu bisa ordinal. Tapi seberapa besar perbedaannya antara mawar dan melati ini tidak bisa diukur. Dan ini namanya adalah data ordinal. Data yang bentuknya seperti itu. Masuk lagi ke data interval. Data interval adalah data ordinal sebenarnya. Data ordinal yang menunjukkan arti perbedaan kualitatif. Jadi kayak data ini tadi, tapi ada artinya, arti perbedaannya. Kualitatif. Jadi sama data tapi bisa diukur tadi. Kalau ini tidak bisa diukur, kalau yang ini bisa diukur. Kalau yang interval. Kemudian skala selanjutnya adalah skala data rasio ya, pengukuran data rasio. Data rasio ini adalah data yang paling kompleks. Jadi dia menunjukkan data yang sebenarnya, data bisa angka-angka, dan angka 0 pun bisa dihitung. Jadi mutlak sifatnya. Nanti kalian baca lagi keterangannya untuk di buku. Di buku itu ada tabel perbedaannya jadi lebih jelas. Nanti kalian lihat sendiri di diktat. Oke, kita lanjut ya. Ini keunggulan dan kelemahan statistik non-parametrik. Jadi keunggulannya dapat digunakan data berbagai sebaran, tadi kata saya. Kemudian lebih tepat digunakan dengan skala nominal, ordinal. Sering walaupun tidak selalu, lebih cepat dan lebih mudah digunakan sebab data dapat tanpa pangkat atau tanda. Kelemahannya hilangnya informasi dari data yang ada sehingga memperbesar kesalahan tipe 2. Jadi banyak informasi yang kayaknya kurang tepat atau lost information itu. Jadi kemungkinan kesalahan tipe 2 lebih besar. Jadi H0 diterima padahal itu salah. Tipe-tipe kesalahan ini ada di bab 1. Kayaknya 2 minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi uji kenormalan. Jadi kalau ada data distribusinya nggak diketahui normal atau tidak, kita uji dulu. Uji dulu dengan uji kenormalan. Jika datanya tersebar, baru kita bisa memutuskan apakah bisa diuji dengan parametrik atau non-parametrik. Apa sih uji kenormalan itu? Jadi uji kenormalan yang dipakai di sini uji Lilliefors. Jadi ini juga bisa
goodness of fit, sama cara grafis. Tapi yang paling sering kita pakai adalah uji Lilliefors. Sebenarnya uji ini bisa dilakukan dihitung dengan program ya, SPSS, tapi kita bisa menghitungnya manual. Nah, untuk kuliah statistik non parametrik semuanya ini akan dihitung secara manual ya. Penggunaan SPSS mungkin akan diajarkan di akhir-akhir perkuliahan. Nah, hitung manual tahu kan? Jadi hitungnya kalian mungkin pakai Excel aja, pakai kalkulator itu hitung manual. Sekarang masuk uji Lilliefors ya. Jadi hipotesis yang digunakan adalah, jadi ini hipotesis yang kemarin kita buat sudah ditentukan. Kalau uji Lilliefors itu cuma satu tujuannya. Jadi dia mau lihat apakah sampel berasal dari populasi normal atau sampelnya itu bukan berasal dari populasi normal. Jadi kalau ini L hitung, ini L hitung ya namanya. Kalau L hitung, yang kalian hitung nanti nilai L yang kalian hitung, nanti dibandingkan dengan L alpha ini. L alpha ini apa? L alpha adalah L tabel. Makanya banyak tabel-tabel. Nah, semuanya seperti itu konsepnya. Jadi selalu kalian hitung, setelah kalian dapat nilai, kalian bandingkan dengan hasil tabel. Nanti ada kaidah keputusannya. Jadi lihat kalau L yang kalian hitung itu lebih kecil atau sama dengan L tabel, itu artinya terima H0. Jika sebaliknya lebih besar dari tabel, berarti tolak H0. Oke. Ini rumus yang dipakai ya. X ini datanya ke I, data 1, data 2, data 3 gitu, dan seterusnya. X ini X rata-rata. S, apa itu S? S itu simpangan baku. Oke. Nanti kita langsung masuk ke contoh soal ya. Nih, contoh soal. Contoh soalnya jadi gini. Ini kita mau mengamati terhadap pendapatan petani per minggu di desa A adalah sebagai berikut. Jadi ini maksudnya 1 juta, 1,5 juta. Ini kan Rp000 per minggu ya. Ribuan, dalam ribuan per minggu. Dan seterusnya. Nah, lakukanlah uji hipotesis 0. Bahwa data tersebut berasal dari populasi dengan sebaran normal pada taraf uji 0,5 dan 0,1. Itu contoh soalnya ya. Nah, ini masuk ke tabel nih. Nih, kita buat dulu apa H0 dengan H1. Data menyebar normal, data tidak menyebar normal. Alfa yang dipakai adalah alfa tingkat kesalahan, jadi 0,05 dan 0,01. Sekarang, ini L0,05 ini maksudnya L tabel ya, sudah diketahui. Nanti kalau belum diketahui, kalian bisa nyari sendiri di tabel Lilliefors. Nanti saya kasih tabelnya dan kita latihan untuk baca tabel Lilliefors nanti. Akan ada videonya saya buat sekali lagi. Nah, ini L01. Maksudnya ini tabel dalam alfa 0,01. Itu nilainya sekian. Nah, X ini X rata-rata ya. Jadi ini X seperti ini. Nah, X rata-rata dan ini S simpangan baku. Oke. Saya ganti dulu slide-nya sama Excel ya. Bentar. Oke. Masuk ke Excel kita. Oke. Ya, masuk ke Excel-nya. Jadi gini. Jadi yang perlu kalian cari ini pertama itu rata-rata dulu di sini. Rata-rata X-nya berapa? Sama dengan average kurung. Jadi ini nilai dari X rata-rata. Oke. Sudah. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita ketahui adalah simpangan baku. Simpangan baku rumusnya itu sama dengan STDEV kurung datanya.
di blok. Udah. Oke, dapat ya nilai simpangan baku. Kita cek S. Oke. Kalian cek modul ya, sama hasilnya benar. Terus ingat rumus Z. Di sini ada ZI ya, ZI. Ini yang mau kita cari nih, kosong-kosong semua ini. Benar. Oke, kosong semua ya. Bentar ya, saya ambil dulu tabelnya. Oh. Aduh. Tabelnya nggak jelas, bentar. Oke, nanti saya ajarin lihatnya ya. Tabelnya terpisah. Oke, ini sekarang kita mau ngitung ZI. ZI itu dapat dari mana? Rumusnya kan udah ada nih. Bentar saya kopikan ya rumusnya. Biar kalian kelihatan. Bentar ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya tuliskan. Rumusnya itu adalah XI, ini XI dikurang X rata-rata, ini X rata-rata. Ini XI, ini X rata-rata ya. Ini X rata-rata. Oke, ini X rata-rata. Oke. Nah, yang ini adalah simpangan baku. Oke, sekarang kita hitung. Oke. Hitung ya. Ini sama dengan buka kurung XI-nya 1000 dikurang X rata-ratanya kita dapat tadi ini, tutup kurung, dibagi simpangan bakunya adalah ini. Maaf, salah. Simpangan bakunya, sorry, ini ya. Oke. Nah, dapatlah nilainya ya. 2,26. Oke. Ini kita kunci. Bentar. Kalian cukup tekan F4 ya. Atau dolar-dolar gini. Ini kan tetap. Biar kalau kalian narik rumus dia nggak berubah. Nanti terus kalian hitung ya sampai bawah. Dapatlah semuanya nih. Nah. Dapat semuanya. Nah, ini dibulatkan jadi 2 angka desimal ya. 2 angka di belakang koma. Oke. Oke, ini sudah dibulatkan. Angkanya udah dapat. Nah, sedangkan FZ ini dapat dari mana? Ini dapat dari tabel Z ya. Dapat dari tabel Z 100%. Nah, nanti saya ajarin nyari lihatnya. Lalu SI itu kita dapat dari mana? Ini 1 sama dengan datanya data 1 per jumlah data ya. Jadi terus yang ini data 2 per 8. Terus data 1 sama dengan
dengan 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 sama dengan 6. SZI ya, bentar. Tiga per 8 harusnya benar. Oh, sebentar ya. Bentar. 1. Ini diurutkan dulu kayaknya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sama dengan 1 per 8 sama dengan 1 per 8. Oke, bener ya. Nomor 3 yang ini ya. Nomor 3, nomor 4, ini nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya. 6, 7, 8, ini 4. Bikin 3 desimal ya. Oke, ini 3, 6 sesuai ya, udah ya. Oke, ini diurutin dulu datanya dari yang kecil, di ranking. Di ranking ini 1000 kan paling kecil nih, kasih angka 1. Yang kedua terkecil adalah 1450, yang paling besar adalah 17258. Jadi kalian kasih ranking dulu, sudah itu rankingnya dibagi 8 totalnya, total data. Total data ada N sama dengan 8. N-nya ada 8 ya. 8. Oke. Dapatlah. Nah, yang F ini tinggal dikurangkan saja. Jadi sama dengan FZ ini dikurang ini. Oke. Nanti ini saya bikin session sendiri ya, yang FZ ini nyarinya dipakai tabel. Nanti saya bikin session sendiri, takut kepanjangan. Nah, ini tinggal ditarik aja, sudah dapatlah sampai ke bawah ya. Ini cuma beda desimal, saya pakai 3, dia pakai 4. Jadi yang cuma ini kalian perhatikan ya, ini nilai mutlak. Jadi kalau ada garis-garis kayak gini nilai mutlak berarti minusnya nggak berlaku. Jadi dicari mana nilai yang paling terbesar. Kalau nilai mutlak berarti nilai yang ini yang paling tertinggi. Jadi 0,192 nilai paling tertinggi dari nilai-nilai lainnya. Jadi ya. Oke. Jadi yang mau dibandingkan itu nanti nilai L besarnya adalah 0,1922. Oke.
itu nilai terbesarnya akan dibandingkan dengan tabel uji Lilliefors. Nah, sampai sini hitungannya. Oke ya, saya stop dulu, nanti kita nyambung lagi. Ini ya, kalau nggak salah. Oke, stop. Oke. Oke. Nah, ini hasilnya nih. Oke. Jadi 0,19 ini yang kita hitung tadi pakai Excel dibandingkan dengan tabel. Nah, hasil tabelnya, tabel L itu dibandingkan adalah 0,2. Jadi lebih kecil kan? Jadi L hitung lebih kecil dari L tabel. Jadi keputusannya untuk terima H0. Berarti bahwa data pendapatan petani contoh yang berasal dari populasi dengan sebaran normal, jadi sebarannya normal. Jadi kita bisa pakai uji statistik parametrik. Itu aja kesimpulannya. Oke, terima kasih untuk session ini selesai ya. Nanti tinggal saya ajarin cara nyari FZI tersendiri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.